Saudara-saudariku yang terkasih, kita pernah mengalami ditolak, dihina oleh orang lain. Lalu pertanyaan buat kita, apakah kita pernah ditolak oleh orang di sekitar kita, orang yang kita sayangi? Atau pernah dihina saat kamu memberikan masukan yang baik buat temanmu? Atau ada yang pernah dianiaya atau dikucilkan karena menyampaikan kebenaran secara jujur? Hidup yang benar dan baik itu tidaklah mudah karena berjumpa dengan orang-orang yang tidak setia, yang lalai dan lain sebagainya. Dan ketika kita ada dalam situasi seperti itu, seringkali kita putus asa. Kita merasa lemah, merasa sendirian. Bisa juga kita menjadi marah, ingin balas dendam, atau bisa saja orang lalu memilih jalan masa bodoh, cuek dengan semua yang terjadi. Untuk itu, dari situasi-situasi dan perasaan itu, kita sadar bahwa kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan penolong yang senantiasa membantu kita, memampukan kita untuk menghadapi situasi seperti ini. Tuhan Yesus dalam sabda hari ini, terutama dalam amanat perpisahannya, memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Ia mengerti situasi orang yang percaya kepadanya, yaitu akan menghadapi berbagai penolakan, penganiayaan sebagaimana telah dialaminya. Roh kebenaran inilah yang akan menyertai setiap orang yang percaya, sekaligus menegaskan bahwa ia tidak pernah meninggalkan kita seperti seorang yatim piatu. Roh yang sama ini memampukan umat manusia untuk mengenal Bapa dan Anak secara mendalam. Saudaraku, penolong yaitu Roh kebenaran ini mengangkat orang untuk sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Bacaan pertama dalam Kisah Para Rasul mengisahkan tentang orang Samaria yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus setelah mendengar pewartaan dari Filipus, pewartaan, mujizat dan lain sebagainya. Iman dan kepercayaan yang sungguh-sungguh hidup di dalam orang Samaria kemudian diteguhkan dengan penumpangan tangan dari Petrus dan Yohanes. Roh ini, berkat penumpangan tangan inilah yang kemudian menguatkan mereka semua untuk mampu mempertanggungjawabkan iman mereka tentang apa yang mereka dengar, tentang apa yang mereka saksikan, tentang apa yang sungguh-sungguh mereka yakini, mereka imani setelah pewartaan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, kehidupan umat beriman, orang yang percaya pada Tuhan tidak selalu berjalan mulus. Ada saja tantangan, kesulitan, penghinaan dan lainnya yang dialami. Pembangunan gereja dipersulit, ibadah dibubarkan, dan masih banyak kisah yang kita dengarkan dan saksikan. Sebagai orang yang percaya, hambatan dan tantangan ini bukan penghalang, karena Roh kebenaran senantiasa menyertai untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Rasul Petrus dalam suratnya juga memberikan nasihat kepada orang-orang yang percaya pada Kristus yang sedang mengalami penghinaan, penolakan dan lainnya. Ia berpesan bahwa hadapi semua itu dengan sikap lemah lembut. Tidak mudah saudara-saudari, tetapi itulah pesan ketika kita menghadapi penolakan. Kita menghadapi dengan sikap hormat, dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ini pun menegaskan dan sekaligus mengingatkan kita bahwa lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, seorang pengikut Kristus yang dikaruniai Roh Kudus selalu siap memberikan pertanggungjawaban imannya. Untuk itu harus mengenal secara mendalam tentang Tuhan yang kita imani. Makanya kalau orang mau masuk Katolik, belajar Katolik, butuh waktu yang lama. Mampu memberikan penjelasan tentang pengharapan
yang bersandar pada Kristus. Lakukan semua pertanggungjawaban iman ini dengan lemah lembut, penuh kasih, dan lahir dari hati nurani, sehingga semua itu menjadi sebuah kesaksian iman bagi sesama. Saat penolakan terjadi dalam hidup kita karena Kristus, tidak perlu balas dendam, tetapi balas senyum, balas dengan kebaikan, balas dengan kemurahan hati, dan lain sebagainya. Jika terjadi penghinaan karena percaya pada Kristus, maka tanggapi dengan sikap lemah lembut. Biarkan mereka kemudian mencari jawaban sendiri atas apa yang mereka hinakan. Dan jika kesaksian imanmu membuatmu menderita, dikucilkan, maka ingatlah bahwa Yesus sudah lebih dahulu memberi teladan, yakni menderita untuk kita, menderita untuk kebenaran. Dan percayalah bahwa roh kebenaran yang dijanjikan akan membebaskan kita dari semuanya itu, melepaskan kita dari segala penderitaan, mengangkat kita dari segala penghinaan, dan kemudian memuliakan kita dari segala cemoohan dan lain sebagainya. Biarkan Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kita, supaya kita mengenal Tuhan secara lebih mendalam dan mempertanggungjawabkan iman kepada semua orang lewat kesaksian hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.